Sejak munculnya wacana rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol atau RUU Minol pada tahun 2020 lalu, banyak opini bermunculan. Terlepas dari polemik yang bermunculan, nyatanya DPR tetap melanjutkan proses pembahasan RUU Minol ini dan memasukkannya ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2021. Baru-baru ini Balik DPR RI bahkan memutuskan untuk membentuk Panja atau Panitia Kerja Khusus untuk mengurus RUU Minol. Ini isu yang sangat menarik. Saya jadi penasaran nih, apa kata warga tentang RUU ini? RUU Minol mengatur bahwa mengkonsumsi, memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan minuman beralkohol bisa dikenakan pidana 3 bulan sampai dengan 10 tahun penjara dan denda mulai dari 20 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Wah, ini ancaman hukuman yang sangat serius ya. Dari sisi hukuman penjaranya nggak sebentar. Dendanya juga bisa mencapai angka yang sangat fantastis. Tapi gimana dengan adat atau tradisi di berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang memang punya kebiasaan meminum minuman beralkohol? Atau kepercayaan yang mungkin memiliki ritual minum minuman beralkohol. Nah, RUU ini memasukkan sejumlah pengecualian nih. Aturan tadi tidak berlaku apabila aktivitas mengkonsumsi, memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan minuman beralkohol dilakukan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Menarik juga ya, tempat apa sih kira-kira yang dikasih keistimewaan untuk dikecualikan dari aturan tersebut? Menanggapi isu RUU Minol ini, tidak sedikit pihak yang memprotes. Salah satunya pihak Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia atau APIDMI. Peraturan terkait minuman beralkohol yang ada saat ini dianggap sudah lebih dari cukup. Dari sisi produksi nih, setiap pabrikan saat ini diberi kuota untuk setiap golongan minuman beralkohol. Selanjutnya, dari sisi penyimpanan, juga wajib melampirkan dokumen dari Bea Cukai. Begitu pula dari sisi pergerakan edarnya, semua di bawah pengawasan Bea Cukai. Dari sisi penjualannya juga nggak boleh nih di minimarket menjual minuman beralkohol, kecuali mendapat izin khusus ya. Terus juga dari sisi konsumsi, hanya warga di atas usia 21 tahun yang diizinkan membeli dan mengkonsumsi. Pelarangan secara total terhadap minuman beralkohol dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni jadi semakin maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal atau alkohol oplosan yang membahayakan masyarakat. Bagaimana kata warga tentang RUU Minol ini? Saya sudah mewawancarai beberapa warga untuk mengetahui pandangan mereka tentang isu ini. Simak selengkapnya di video berikut ini. Ya, nggak enak juga lah. Maksudnya kurang setuju juga ya? Kurang setuju lah. Karena 10 tahun itu kan nggak lama gitu. Kalau menurut saya, gimana ya? Bagus juga sih. Bagus ya? Iya, bagus. Soalnya, kenapa ya, banyak orang-orang minum itu kan kadang-kadang lupa sama keluarga juga lah. Tapi memang bagus juga sih kalau misalnya dari minuman keras yang lebih ini harus dihilangin lah gitu aja. Aku sih ya mendukung justru. Mendukung? Karena ibu tidak ada di dalam itu ya? Ibu mendukung aturan itu ya? Iya. Tapi kalau secara pribadi saya ya, memang saya juga nggak suka dengan minuman semacam kayak gitu. Makanya ibu mendukung aja tuh? Dengan peraturan kayak gini kan nanti malah banyak orang yang mengonsumsi, orang yang berjualan kan lebih hancur lagi nanti. Tapi kita diperketat sih pasti boleh sih. Untuk takutnya kan merusak masa depannya lagi itu. Oh, Bapak setuju nih ya? Setuju aja kalau diperketat daripada ini mah gitu kan. Kita juga emang kita pengemudi ini kan lebih baik masa depannya anak-anak yang sekarang gitu. Ya perlu lah. Perlu? Iya. Tapi abang nggak setuju sama yang 10 tahun penjara itu? Iya. Kalau perlu ditutup. Soalnya itu aja buat kesehatan aja. Perlu banget ya. Perlu banget ya? Karena apa tuh Pak? Ya karena sekarang memang keras tuh budaya ini siapa ya? Nggak anak muda, nggak anak kecil ya pada minum sekarang gitu. Jangan lihat umur ya? Nah, nggak lihat umur sekarang. Dari hasil wawancara saya dengan sejumlah warga, saya jadi belajar nih tentang hal-hal yang menjadi keresahan warga terkait minuman beralkohol atau minol.
Banyak dari warga yang setuju dengan pemberlakuan aturan minol yang lebih ketat, seperti yang diatur dalam RUU Minol. Itu didorong oleh setidaknya 2 sebab. Sebab yang pertama, aturan terkait minol yang berlaku selama ini tidak bicara serius ditegakkan penegak hukum. Sehingga anak-anak banyak yang terekspos minol dan bisa secara bebas mengkonsumsi minol. Padahal mereka belum cukup dewasa untuk membuat keputusan mengkonsumsi minol. Konsumsi minol itu ada risiko-risikonya yang harus dipahami betul agar nggak ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Anak-anak belum cukup dewasa untuk memahami ini, dan mereka juga belum bisa menanggung risiko-risiko dari tindakan mereka secara mandiri. Seperti orang dewasa, keresahan ini saya rasa sangat wajar. Melihat fakta ini, saya jadi kepikiran, jangan-jangan mau aturan diperketat pun nggak ada pengaruhnya. Karena memang selama ini banyak regulasi menjadi kerupuk anyep aja gitu. Ada, tapi nggak ada gunanya. Kerupuk berguna buat bikin kriuk-kriuk. Kalau udah anyep, ya nggak guna. Regulasi ada buat mencegah hal-hal yang merugikan warga. Tapi kalau ada doang, tanpa penegakan, ya nggak berguna dong. Sebab yang kedua, ada konsumen minol yang berperilaku tidak bertanggung jawab. Misalnya nih, malah jadi menghabiskan uang untuk minol, tapi keluarga nggak diurus. Atau pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, lalu melakukan sesuatu yang mungkin merugikan pihak lain di rumah. Padahal ada sangat amat banyak konsumen alkohol lainnya yang bisa mengkonsumsi alkohol dengan bertanggung jawab dan tidak ganggu pihak lain. Nah, sebetulnya kita sudah punya berbagai aturan yang bisa menangani hal-hal seperti ini. Misalnya nih, konsumen minol pulang dalam keadaan mabuk, lalu menganiaya anggota keluarganya, maka dia bisa dijerat hukum terkait penganiayaan. Misalnya juga nih, konsumen minol nggak ngerawat anaknya dengan baik, maka dia bisa dijerat hukum terkait penelantaran anak. Tapi ya, lagi-lagi, semua aturan yang ada akan menjadi mentah tanpa adanya penegakan. Jadi, membuat aturan sebagus apapun tidak akan bisa menjawab masalah yang ada tanpa adanya penegakan yang solid. Saya Hendrik Siombing pamit dulu, jangan lupa like dan share video ini. Plus, subscribe juga channel Geolife. Sampai ketemu di episode Kata Warga selanjutnya.